Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue pagi ini sambil ngopi. Bismillah. Gue ingin membahas informasi terbaru dari Fabrizio Romano. Ada ya 4 pemain dan ada kaitannya dengan Manchester United. Langsung saja, pertama adalah update eksklusif ya dari Fabrizio Romano kalau situasi Sofyan Amrabat dengan Manchester United. Jadi Manchester United sudah memberitahu ke Fiorentina kalau mereka tidak akan mengaktifkan buy clause atau klausul pembelian untuk Sofyan Amrabat yang kabarnya senilai 20 juta euro. Jadi Sofyan Amrabat statusnya saat ini dikembalikan ke Fiorentina. Tapi, nah ini ada tapinya, disebutkan oleh Fabrizio Romano kalau Manchester United ini masih berminat dengan Sofyan Amrabat. Artinya apa? Manchester United masih akan mencari solusi ya terkait dengan struktur finansial terhadap kemungkinan untuk membawa Sofyan Amrabat ke Old Trafford. Nah, ini langsung aja dibahas ya. Ini seperti sudah pernah dibahas juga di Football United kalau gua katakan ya, Sofyan Amrabat ya sepanjang musim kemarin ada sesuatu yang mungkin tidak ideal bagi pemain Maroko ini, di mana dia datang dengan waktu yang sangat mepet ya kan, menjelang akhir-akhir bursa transfer ditutup, lalu dia juga cedera ya kan di periode awal. Periode adaptasi tentu saja ini akan memberikan kesulitan yang besar bagi sang pemain baru. Lalu ketika dimainkan pun dia juga tidak bermain di posisi terbaiknya, terkuatnya itu adalah gelandang bertahan, tapi dia langsung bermain di posisi bek kiri. Dan ya sepanjang musim kemarin Manchester United memang situasinya ini kacau kalau menurut gue secara ringan amatiran. Sofyan Amrabat juga beberapa kali harus menderita cedera. Dan ya menurut gue jauh dari situasi yang solid gitu ya untuk pemain baru bisa beradaptasi dengan baik. Tapi seiring dengan waktu berjalan, Sofyan Amrabat mampu memperbaiki penampilannya. Puncaknya tentu saja di final Piala FA menghadapi Manchester City, di mana menurut gua Sofyan Amrabat memegang peranan kunci di kemenangan Manchester United pada saat itu menghadapi raksasa Manchester City ya. Tapi angka 20 juta euro menurut gua secara ringan amatir nanti terlalu tinggi sih untuk Sofyan Amrabat. Dan ya Manchester United kabarnya saat ini sedang berusaha untuk bernegosiasi mencari solusi untuk struktur pembayaran dari Sofyan Amrabat itu sendiri. Nah, yang menarik adalah bagaimana Sofyan Amrabat dikabarkan oleh Fabrizio Romano juga diminati oleh klub-klub lain ini. Dari Spanyol disebutkan ada minat di sana, dan minat dari Spanyol ini bukan minat yang baru, di mana ya 1 tahun yang lalu Barcelona sempat menanyakan situasi terkait dengan Sofyan Amrabat. Di bulan Januari pun mereka kembali ya menanyakan tentang status Sofyan Amrabat. Artinya ada minat di sana. Walaupun belum tahu nih Hansi Flick apakah masih akan berminat dengan Sofyan Amrabat, tapi paling tidak ada minat dari Spanyol walaupun tidak disebutkan secara spesifik, dan dari klub-klub lainnya. Namun demikian, kubu dari Sofyan Amrabat ini seperti diinformasikan sebelumnya menaruh Old Trafford, Manchester United sebagai prioritas utama. Nah, ini menarik. Jadi menurut gua Manchester United saat ini situasinya seperti apa dengan Sofyan Amrabat tidak sepakat terkait dengan situasi finansial, tapi dengan status atau situasi teknis nampaknya Manchester United ini berminat ya dengan Sofyan Amrabat, tapi tentu saja ini tergantung bagaimana nanti negosiasi. Situasi yang lagi-lagi menarik ya terkait dengan posisi lini tengah Manchester United. Dan lini tengah tadi gelandang bertahan dan gelandang menyerang ataupun sayap penyerang, Anthony disebutkan Fabrizio Romano juga mendapatkan kabar yang eksklusif dari agen dari Anthony. Ini ada simpang siur ya kan, apakah Anthony akan tetap di Manchester United atau akan dipinjamkan. Dari sang agen yang memberitahu Fabrizio Romano menginformasikan kalau mereka sudah berbicara dengan pihak Manchester United dan bersepakat kalau Anthony tetap akan berada di Manchester United. Nah, ini juga menarik bagaimana Anthony yang investasinya sangat tinggi di musim pertama menurut gua secara umum yang ditampilkan sebenarnya bagus ya, walaupun belum secara konsisten, tapi di musim kedua memang ada penurunan yang sangat drastis. Nah, bagaimana dengan musim ketiga?
menurut gue ada dua solusi di sana, bisa memang dengan peminjaman ya, atau memang dibiarkan Anthony ini untuk bersaing secara keras, secara sengit ya, untuk posisi penyerang sayap kanan utamanya. Karena persaingan menurut gue akan ketat di sana. Ada Amad Diallo, ada Garnacho juga ya. Ini juga menarik menurut gue. Dan bisa jadi ini akan menjadi musim penghakiman dalam tanda kutip dari Anthony. Dia harus siap mental sih menurut gue. Di samping juga dia harus mempersiapkan situasi yang membuat dia tidak bisa maksimal musim lalu, terutama kasus hukum ya yang menimpa pemain ini. Lalu situasi lainnya, Adrien Rabiot yang tidak sepakat dengan Juventus untuk memperbarui kontraknya. Fabrizio Romano mengkonfirmasi kalau minat dari Liverpool ini tidak betul. Bagaimana dengan Manchester United? Adrien Rabiot selalu ingin bermain di Premier League. Manchester United salah satu opsi di sana. Tahun lalu sempat hampir ke Manchester United, tapi ada situasi negosiasi gaji ya kan, kabarnya yang terlalu tinggi yang diminta oleh kubu dari dari Adrien Rabiot yang tidak disepakati oleh manajemen Manchester United pada saat itu. Bagaimana dengan situasi saat ini? Fabrizio Romano mengatakan sampai dengan dia membuat video, belum ada pembicaraan yang sangat intensif ya, yang sangat berkelanjutan katakanlah demikian terkait dengan Adrien Rabiot ini ke Manchester United. Tapi nah ini ada catatan juga, bagaimana pemain ini yang free transfer ya, artinya dia bisa pindah dengan sangat cepat. Situasinya ini juga bisa berubah dengan sangat cepat. Nah, bagaimana menurut gue pernah bikin video, Sobat Football United mungkin pernah saksikan, gue menilai Adrien Rabiot ini salah satu opsi sih untuk lini tengah gitu ya. Gue melihat dia punya kompetensi, dia punya atribut yang dibutuhkan oleh Manchester United. Manchester United juga bersiap untuk misalnya kehilangan Christian Eriksen ya, mungkin juga kehilangan Scott McTominay. Manchester United sudah kehilangan Donny van de Beek. Situasi dari Sofyan Amrabat tadi disebutkan di awal masih belum jelas. Artinya memang dari sisi kuantitas dulu di lini tengah ini butuh pemain baru. Situasi dengan Ugarte misalnya, oke, dia pemain bagus tapi dia pasti pemain muda. Pun juga negosiasinya ini masih belum pasti gitu ya, masih banyak yang harus dinantikan. Sementara Adrien Rabiot dengan pengalamannya, dengan kemampuan teknisnya, menurut gue ini bisa menjadi salah satu opsi. Tentu saja ada masalah-masalah yang harus diselesaikan, termasuk juga situasi gaji ya kan, sempat menghambat Adrien Rabiot tahun lalu ketika ingin ke Old Trafford. Jadi secara teknis sekali lagi gue melihat ya Adrien Rabiot termasuk yang oke gitu ya. Bersama dengan tim nasional Prancis dia menurut gue menjadi tulang punggung di lini tengah. Lalu juga bagaimana situasi dia pernah bermain di tim-tim besar di kompetisi teratas ya kan, di masing-masing liga, baik itu di Prancis maupun juga di Italia, belum lagi di Champions League. Ini membuktikan dia memang memiliki kapasitas yang juga tinggi. Nah, ini yang dibutuhkan oleh Manchester United menurut gue ya. Melihat situasi ya, Manchester United juga bisa jadi akan kehilangan beberapa pemain lagi nih di lini tengah. Kabar yang terakhir adalah terkait dengan Matthijs de Ligt. Oke, Matthijs de Ligt sampai saat ini belum ada keputusan yang lebih jelas, negosiasi masih berlanjut ya, dikabarkan seperti itu. Salah satu pengurus dari atau manajemen dari Bayern Munchen mengatakan ya Matthijs de Ligt orang Belanda, Erik ten Hag orang Belanda, jadi sangat masuk akal ketika satu dan yang lainnya ini saling menginginkan gitu ya. Matthijs de Ligt ingin bereuni dengan Erik ten Hag pun juga demikian. Hanya saja memang situasinya saat ini ada pada kondisi finansial di mana Manchester United dikabarkan tidak akan atau tidak mau mengeluarkan 50 juta, bahkan 50 juta plus add-ons yang diminta oleh Bayern Munchen. Sementara Bayern Munchen membutuhkan dana untuk Jonathan Tah. Nah, untuk bisa mendatangkan Jonathan Tah, mereka harus melepas nih. Fabrizio Romano bahkan menyebutkan apakah Matthijs de Ligt atau bahkan Dayot Upamecano. Nah, Dayot Upamecano ternyata nih termasuk juga yang dipertimbangkan mungkin untuk dilepas karena memang ada ketertarikan yang besar dari Bayern Munchen untuk Jonathan Tah. Nah, ini situasinya seperti apa? Menurut gua peluang Matthijs de Ligt untuk mendarat ke Old Trafford tetap ada ya, karena satu, secara personal dia sudah lampu hijau, Matthijs de Ligt sudah ingin. Dan ini situasi yang tidak bagus tentu saja bagi Bayern Munchen kalau mereka tidak fleksibel
Kenapa? Sekali lagi sang pemain ini ingin cabut, sudah memiliki kesepakatan dengan Manchester United. Kabarnya ya sudah jelas gitu ya, urusan personalnya. Dari situ gue berpikir ya Bayern Munchen harus bisa lebih fleksibel. Apakah ini nantinya akan ada domino efek, katakanlah demikian, dengan Jonathan Tah? Ini bisa jadi. Artinya mungkin nih, asumsi gue, Jonathan Tah seperti apa nih negosiasinya dengan Bayern Munchen? Ketika harga yang dipasang terlalu tinggi, ya Bayern Munchen tentu saja juga ingin mendapatkan pemasukan yang tinggi juga dari Matthias de Ligt. Tapi ketika mungkin mereka bisa melakukan negosiasi yang lebih bagus, bisa jadi ini akan punya pengaruh ke harga Matthias de Ligt. Jadi menurut gue situasinya agak complicated ya, agak rumit. Namun demikian gue harapkan Manchester United walaupun sudah mendatangkan Leny Yoro, tetap bisa mendatangkan satu center back lagi ya, karena ya lini belakang menurut gue musim lalu jelas menunjukkan bahwa Manchester United ini butuh melakukan perbaikan dari sisi kuantitas dan juga dari sisi kualitas utamanya. Kurang lebih demikian ya membahas terkait dengan update dari Fabrizio Romano. Ada situasi dengan Sofyan Amrabat, Anthony, Adrian Rabiot dan juga Matthias de Ligt. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.